Kriptosias, kali ini kita akan melihat 3 token lagi yang berpotensi menarik yang dapat mengalami volatilitas selama beberapa minggu mendatang dan juga potensi airdrop. Hai Kriptosias, balik lagi di Crypto Discover bersama saya Leo, dan tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk saja ke token pertama kita yang memiliki koneksi sangat dekat dengan Bybit. Jaringan Ethereum Layer 2 milik Bybit Mantle mengalami pertumbuhan pesat selama pasar bearish, dan kami pikir mereka mungkin bersiap untuk melakukan airdrop. Mantle diluncurkan lebih dari 2 bulan yang lalu dan sejak diluncurkan telah mengalami pertumbuhan yang cukup mengesankan. Saat ini terdapat sekitar 42 juta dolar likuiditas dalam chain tersebut di seluruh DEX seperti Agni Finance dan EasySwap, dan juga DEX derivatif tersentralisasi seperti KTX Finance. Mantle diinkubasi oleh Bybit yang berhubungan dengan BitDAO dan saat ini memiliki perbendaharaan sekitar 3 miliar dolar. Itu menjadikannya perbendaharaan terbesar di kripto. Kami percaya bahwa mereka mungkin akan melakukan airdrop di masa depan untuk membawa lebih banyak pengguna dan likuiditas ke dalam chain dan untuk membantu desentralisasi jaringan. Agar memenuhi syarat, kemungkinan besar pengguna perlu melakukan bridge ke chain tersebut dan mencoba beberapa aplikasi. Kami merekomendasikan untuk meneliti Mantle di DeFi lama dan menemukan beberapa aplikasi yang Kriptosias kiranya minati agar berpotensi memenuhi syarat untuk mendapatkan airdrop. Mungkin saat ini para Kriptosias bertanya, mengapa airdrop Mantle menarik? Di satu sisi, ini bisa berarti bahwa lebih banyak perhatian diberikan pada proyek yang diterapkan di Mantle. Tapi di sisi lain, ini juga bisa berarti bahwa token Mantle MNT dapat dijual oleh mereka yang menerima airdrop tersebut. Masih belum ada kepastian, tapi kita harus menunggu dan melihatnya. Jadi pastikan kalian subscribe di channel kami ini dan follow kami di TikTok, Twitter, dan Telegram, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update berikutnya. Ngomong-ngomong tentang Mantle, salah satu proyek yang layak dicoba kalau kita tertarik dengan potensi airdrop Mantle adalah KTX Finance. KTX Finance adalah fork dari GMX, salah satu derivatif DEX paling populer di kripto. KTX sudah memiliki tokennya sendiri yang disebut KTC dan likuiditas untuk DEX disediakan dalam token KLP seperti GMX dan 2 model tokennya. Selama beberapa bulan terakhir, volume di KTX telah tumbuh cukup baik dan saat ini mencapai volume harian sekitar 4 juta dolar. Hal ini menempatkan KTX sebagai salah satu platform derivatif tersentralisasi teratas meskipun masih jauh tertinggal dibandingkan DYDX dan GMX. Perdagangan di KTX dapat memberikan 2 insentif. Pertama, token KTC yang didistribusikan berdasarkan volume perdagangan di DEX dan token Mantle, 2 dalam 1. Token KTC sudah diperdagangkan dan bernilai sekitar 69 juta dolar FDV pada saat penulisan. Jika ada airdrop Mantle, kami memperkirakan akan melihat masuknya pengguna ke KTX dan proyek Mantle lainnya juga. Hampir 2 tahun lalu, Polkadot melakukan lelang parachain alias parachain auction gelombang pertama, dan pada saat itu hampir 100 juta token DOT terkunci di crowd loan. Sekitar tanggal 20 Oktober, token ini akan dibuka dan dikembalikan kepada investor. Saat ini token ini bernilai sekitar 400 juta dolar. Kami percaya bahwa ini bisa menjadi peluang menarik bagi mereka yang ingin melakukan short DOT dan bagi mereka yang ingin membeli token DOT murah. Tapi ingat ya Kriptosias, ini bukanlah nasihat keuangan. Ingat untuk melakukan riset kalian masing-masing dan ingat untuk berinvestasi dengan cerdas dan keputusan masing-masing. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa hal ini berpotensi bearish bagi DOT? 2 tahun yang lalu, Polkadot jauh lebih populer dan diperdagangkan dengan harga sekitar 40 dolar per token. Investor membeli token DOT untuk berpartisipasi dalam crowd loan, tetapi sebagian besar investor merasa kecewa dengan kemajuan Polkadot dan parachainnya selama beberapa tahun terakhir. Ada kemungkinan bahwa orang-orang akan menjual DOT mereka ketika mereka mendapatkannya kembali pada akhir Oktober. Kalau menurut Kriptosias bagaimana? Apakah pembukaan token DOT akan berdampak buruk pada harga DOT, atau apakah pasar sudah menentukan harganya? Ayo kita coba saling berbagi pendapat di kolom komen. Dan setelah membicarakan tentang Polkadot, kita tidak bisa melupakan Moonbeam. Minggu lalu kami di Crypto Discover meliputi Moonbeam dan pencapaiannya yang akan datang, dan sementara kami masih menunggu peluncuran Uniswap di Moonbeam, ada beberapa perkembangan menarik lainnya baru-baru ini. Glimmer diluncurkan di Upbit, bursa kripto Korea yang melihat token melonjak lebih dari 40% dalam hitungan menit, dan sejauh ini Glimmer tetap di atas 0,22 dolar. Dengan sejumlah pembaruan lain yang diharapkan dalam beberapa minggu mendatang, seperti peluncuran Uniswap, USDC di Polkadot, dan Moonbeam, menurut kami masih ada beberapa peluang menarik bagi pemegang Glimmer. Sekali lagi ingatlah Kriptosias, semua konten kami di Crypto Discover bukanlah nasihat keuangan. Di sini kami berbagi informasi dan update terbaru seputar crypto space. Dalam semua investasi, mau itu tradisional dan kripto, ingatlah untuk selalu melakukan riset kalian masing-masing. Lebih lagi di pasar kripto yang masih bisa berubah dengan drastis. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan sharing pendapat kalian di kolom komen, dan sampai jumpa di video berikutnya. GM Kriptosias.